Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Mulyani dengan NIM 240301020524. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat dengan judul Analisis Penggunaan Aplikasi e-Faktur menggunakan HCI pada CV Prima Perkasa. Langsung masuk ke bab satu yaitu pendahuluan. Di sini ada sebuah latar belakang dan pajak yaitu kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di mana e-faktur sendiri memudahkan PKP atau pengusaha kena pajak dalam menyiapkan laporan pajak, namun memerlukan koneksi internet yang stabil. Pada tahun pada pertengahan 2016, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kemudian memperkenalkan inovasi baru untuk sistem administrasi pajak berupa e-faktur. Jadi e-faktur merupakan terobosan terbaru dari DJP yang diluncurkan pada pertengahan 2016. Nah, kemudian konsep HCI di sini menghasilkan sistem yang tidak hanya berguna dan aman, tetapi juga efektif, efisien, dan fungsional. Jadi di sini latar belakang saya ingin menganalisa bagaimana penerapan e-faktur dengan konsep HCI atau Human Computer Interaction. Jadi bagaimana interaksi antara manusia dengan komputer itu sendiri. Next, di rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana implikasi penerapan aplikasi e-faktur di CV Prima Perkasa dengan menggunakan pendekatan Human Computer Interaction atau HCI. Kemudian yang kedua ada apa saja sih hambatan dan kemudahan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN melalui aplikasi e-faktur di CV Prima Perkasa. Yang ketiga yaitu bagaimana proses atau alur pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN di CV Prima Perkasa itu sendiri. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implikasi penerapan aplikasi e-faktur di CV Prima Perkasa dengan menggunakan pendekatan Human Computer Interaction atau HCI. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui hambatan dan kemudahan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN melalui aplikasi e-faktur di CV Prima Perkasa. Dan yang terakhir yaitu untuk memahami bagaimana alur pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN melalui sistem administrasi yaitu aplikasi e-faktur di CV Prima Perkasa. Adapun beberapa manfaat penelitian di sini, yang pertama itu sebagai penulis. Sebagai penulis sendiri, untuk memperluas wawasan penulis dan mengasah kemampuan berpikir ilmiah. Di sini penulis akan fokus pada aspek-aspek terkait penggunaan perangkat lunak yang akurat dalam pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN di CV Prima Perkasa. Kemudian yang kedua, untuk perusahaan, yaitu dapat diperoleh wawasan tambahan yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk bagaimana pelaporan pajak PPN melalui e-faktur di CV Prima Perkasa dengan cara yang baik dan benar. Dan yang terakhir untuk penelitian selanjutnya atau untuk akademisi, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam melengkapi literatur di Universitas Cyber Asia. Dan di sini adalah kajian teori. Yang pertama itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dikutip dalam jurnal Anzeli tahun 2018 yang mana pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertahap pada setiap rantai produksi dan distribusinya. Yang kedua itu dikutip dari jurnal Anzeli Maria juga tahun 2018, PKP atau pengusaha kena pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam berbagai bentuk yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya terlibat dalam produksi barang, impor, dan ekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, menjalankan usaha jasa termasuk ekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu dikutip dari jurnal
Theo Alolayuk, SE 2018, menjelaskan bahwa faktur pajak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP sebagai bentuk bukti pungutan pajak atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan penyerahan jasa kena pajak atau yang disingkat JKP. Nah, di sini ada rangka teori yang mana saya mulai dari mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian untuk pengumpulan data, yaitu ada observasi, kuesioner, literatur study, dan yang ketiga yaitu ada sistem analisis metode. Yang pertama ada problem analysis, requirement analysis, HCI concept, dan implementation. Dan terakhir itu ada conclusion dan suggestion, dan itu terakhir finish. Oke, sekian terima presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.